Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Saudara-saudaraku, pemirsa dimanapun Anda berada, tema kita pada kesempatan ini yaitu 3 penyakit hati yang sangat berbahaya. Seperti kita ketahui bahwa persoalan hati sangat penting di dalam Islam. Bahkan hati menjadi salah satu penentu kebaikan seseorang. Sebagaimana kata Nabi SAW, sesungguhnya di dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Apabila baik maka baiklah seluruh tubuh, dan apabila jelek maka jelek pula seluruh tubuh. Itulah hati. Tetapi di dalam pembahasan tentang penyakit hati, tentu di sini tidak terkait dengan penyakit fisik. Karena itu tidak berkaitan dengan penyakit liver, sirosis ataupun yang lainnya. Lalu apa yang dimaksud dengan penyakit hati? Yang di dalam bahasa Arab disebutkan dengan maradul qalb atau jamaknya amradul qulub. Yang sakit itu adalah jiwanya. Yang sakit adalah jiwanya. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa orang-orang munafik itu di dalam hati mereka, di dalam jiwa mereka ada penyakit. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati-hati mereka, di dalam jiwa-jiwa mereka terdapat penyakit. Dan penyakitnya itu semakin bertambah seiring dengan aksi-aksi kemunafikan yang mereka lakukan. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini Al-Fakir ingin menjelaskan secara sederhana tentang 3 penyakit hati yang sangat umum, yang semua kita bisa terkena dan sangat berbahaya. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang pertama adalah penyakit al-hasad. Hasad. Ini sudah bahasa Indonesia, hasad, yang biasa diterjemahkan dengan iri atau dengki. Ini salah satu penyakit hati yang sangat berbahaya. Yaitu adanya keinginan dalam hati agar kebaikan yang ada pada diri seseorang itu hilang. Atau bahasa gampangnya, bahasa mudahnya, susah melihat orang senang atau senang melihat orang lain susah. Nah, kalau ada perasaan seperti itu dalam hati, berarti di dalam hati itu ada penyakit. Orang itu sedang terpapar oleh penyakit hati yang namanya hasad. Dan tingkat yang paling parah daripada penyakit hati itu adalah adanya keinginan dalam hati agar kenikmatan yang ada pada diri seseorang itu hilang, kemudian berpindah kepada dirinya. Ini penyakit berbahaya. Karena itulah Islam sangat mewanti-wanti, melarang keras. Di antara dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 32, A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. Dan janganlah kalian iri terhadap orang-orang yang dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang kebanyakan. Karena dalam kehidupan ini Allah Subhanahu wa taala memang melebihkan sebagian orang daripada sebagian orang yang lain. Allah berikan mereka kelebihan-kelebihan tertentu yang tidak diberikan kepada orang lain. Maka kita tidak perlu iri dengan mereka. Ada orang yang diberikan oleh Allah kelebihan misalnya dalam ilmu. Ilmunya lebih banyak, pengalamannya lebih banyak, diberikan harta yang lebih banyak, diberikan kekuatan fisik yang lebih banyak. Tidak perlu kita iri dengan mereka. Karena mereka pun diberikan itu semua oleh Allah, juga ada pertanggungjawabannya. Allah tidak pernah salah alamat memberikan sesuatu kepada hambanya. Maka kita tidak perlu iri. Nah, demikian juga hadis Nabi SAW riwayat Abu Daud. Kata Nabi SAW, "Iyyakum wal hasada, fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatabah." Hati-hati, jauhilah kalian akan hasad, iri, dengki itu. Karena sesungguhnya hasad bisa memakan amal-amal, artinya bisa merusak, bisa menghabiskan amal-amal kebaikan kita, pahala amal-amal soleh ibadah kita. Seperti apa? Kama ta'kulun narul hatabah, seperti api melahap memakan kayu kering. Begitu cepatnya terbakar kayu kering ketika disulut oleh api dan segera hancur habis. Demikian pula orang yang hasad, maka amal-amalnya, ya, amal-amal yang telah dirintisnya, diperjuangkannya dengan susah payah bisa hilang, bisa habis, musnah karena sifat hasad yang ada pada diri. Wa na'udzubillahi min dzalik. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada nggak sih iri yang dibenarkan di dalam Islam? Ya, tentu ada. Tidak semua iri dilarang. Ada juga iri yang dibolehkan. Dalam bahasa Arab namanya ghibthah. Jadi hasad yang dibolehkan namanya ghibthah. Dalilnya mana? Dalilnya hadis Nabi SAW, riwayat Bukhari Muslim. Kata Nabi SAW, "La hasada illa fitnataini. Rajulun atahu Allahul Qur'an faqama bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Wa rajulun atahu Allahu malan fayunfiqu minhu ana al-laili wa ana an-nahar." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dibolehkan hasad dalam arti iri yang positif kepada dua orang. Yang pertama adalah orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu Al-Qur'an, ilmu Islam, diberikan Quran, kemampuan membacanya, memahaminya, mentakwilkannya, menafsirkannya, bahkan menghafalkannya dan sebagainya. Lalu dia sibuk siang malam berinteraksi dengan Al-Qur'an itu. Dan yang kedua, kita dibenarkan iri atau iri yang positif kepada seseorang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta, lalu dia menginfakkan sebagian hartanya itu siang dan malam. Masya Allah, tabarakallah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penyakit hati yang kedua yang juga tidak kalah bahayanya, yaitu penyakit ar-riya, dari kata ru'yah, yang artinya biasa kita terjemahkan dengan pamer, ya. Yaitu adanya dorongan dalam hati ketika beramal yang orientasinya, motivasinya agar dilihat oleh orang lain, agar mendapatkan pujian daripada orang lain.
Itu namanya riya. Dan ini adalah penyakit yang sangat susah dideteksi dalam diri manusia karena sangat mudah masuk. Kenapa demikian? Karena sangat seiring dengan sifat dasar manusia. Salah satu tabiat manusia yaitu suka dipuji, senang kalau dipuji. Ya. Dan juga sifat manusia yang selalu ingin menunjukkan ya kehebatannya di hadapan orang lain. Jadi orang itu biasanya suka ingin memperlihatkan eksistensinya di hadapan orang lain. Inilah saya juga punya, saya juga bisa gitu kan. Nah, kalau tidak hati-hati bisa terjerumus kepada riya. Kalau motivasinya hanya semata-mata ingin dilihat orang, ingin dipuji oleh orang lain, maka bisa terjebak ke dalam penyakit yang sangat berbahaya, itu namanya riya. Karena ini adalah sangat penyakit jiwa yang berbahaya. Karena itulah Islam juga sangat melarangnya. Salah satu dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 264. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Janganlah kalian merusak, membatalkan, menghancurkan sedekah-sedekah kalian. Dengan cara apa? Dengan cara mengungkit-ungkit. Dan dengan cara apa lagi? Dengan cara menyakiti. Jadi mengungkit-ungkit pemberian. Kalau bukan karena saya itu dia tidak punya apa-apa. Kalau bukan karena saya proyek itu tidak akan terwujud. Itu diantara makna mengungkit-ungkit. Kemudian dengan cara menyakiti, memberikan sedekah kepada orang tetapi dimarahi, dicemooh, dicela, dihardik dan sebagainya. Itu bisa merusak sedekah-sedekah kita. Sedekah-sedekah yang dikeluarkan. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, sebagaimana orang yang menginfakkan hartanya, maksudnya sebagian hartanya karena riya, motivasinya riya, bukan karena Allah. Bukan karena mencari ridha Allah, tapi mencari pujian manusia. Nah, maka sebagaimana mengungkit-ungkit dan cara menyakiti bisa merusak sedekah-sedekah, maka begitu juga riya bisa juga merusak infak, maksudnya bisa juga merusak amal-amal yang kita lakukan. Wa na'udzubillahi min dzalik. Lalu ada pertanyaan, apakah semua amal itu harus kita sembunyikan agar tidak riya? Dengan kata lain, apakah kalau kita beramal dilihat orang berarti kita riya? Tentu tidak. Karena riya adalah persoalan hati. Yang penting kita bisa menjaga hati kita. Karena memang juga tidak semua pekerjaan kita bisa sembunyikan. Ya, memang ada keutamaan menyembunyikan amal-amal kebaikan kita. Kalau bisa kita sembunyikan, kita sembunyikanlah. Karena juga ada keutamaannya. Makanya ada ungkapan bijak mengatakan, sembunyikanlah kebaikanmu sebagaimana engkau menyembunyikan keburukanmu. Setiap orang tidak mau keburukannya diketahui orang lain. Maka sembunyikanlah kebaikanmu seperti engkau menyembunyikan ya kekurangan dan rahasiamu. Begitu juga ada hadis Nabi SAW, riwayat Al-Bukhari dan yang lainnya, yaitu ada 7 golongan di akhirat kelak di padang mahsyar yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dari mereka adalah rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Itu seseorang yang berinfak, ya, fa akhfaha, lalu dia sembunyikan infaknya itu. Artinya dia tidak riya.
dia menjaga ya hatinya tetap ikhlas, dia sembunyikan itu. Hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminu, sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Artinya ada usaha untuk menyembunyikan. Tentu tidak semua amal-amal kita bisa sembunyikan. Tapi lagi-lagi yang penting kita bisa menjaga hati kita. Jangan sampai gara-gara takut riya lalu tidak beramal. Kenapa tidak pergi sholat Jumat? Saya takut riya dilihat orang. Sholat Jumat gak bisa disembunyikan. Silakan datang ke masjid sholat Jumat, tapi hati tetap terjaga. Haji dan umroh. Kenapa Bapak Ibu tidak pernah haji dan umroh? Oh maaf Ustaz, saya takut riya. Ya, bilang aja nggak mau. Ya nggak bisa kita sembunyikan. Silakan berangkat haji umroh, silakan pamitan dengan keluarga, dengan tetangga. Tapi hati kita tetap dijaga. Tapi memang ada amal-amal kalau kita bisa sembunyikan, kita bisa rahasiakan, itu lebih baik. Itu lebih afdal dan itu lebih aman tentunya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang terakhir penyakit hati yang ketiga yaitu al-bukhlu, bakhil atau pelit atau kikir dan sebagainya. Ini juga penyakit yang umum, bisa menghinggapi siapapun, dan ini juga sangat berbahaya. Karena berbahaya maka dilarang. Yaitu salah satu dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala di surat Ali Imran ayat 180. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la yahsabanna alladhina yabkhaluna bima ataahumullahu min fadli huwa khairal lahum bal huwa syarrul lahum. Wa la yahsabanna alladhina yabkhaluna bima ataahumullahu min fadli. Dan janganlah sekali-kali orang-orang diberikan keutamaan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dan pelit, bakhil dengan harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Dia tidak mau berbagi. Ya. Jangan mereka sangka itu baik bagi mereka. Walaupun dalam hitungan matematika orang yang pelit, pelakunya itu dia mengatakan baik. Sebab kalau dia berbagi itu tidak baik. Karena dengan berbagi artinya matematika dia, kalkulasi dia, hartanya berkurang kan? Dia lupa kalau matematika Allah itu berbeda. Kalau matematika kita manusia, kalau kita bagi harta kita atau sebagian harta kita, maka harta kita berkurang kan? Tapi kalau matematika Allah, kalau kita membagi sebagian harta kita, Allah janjikan sampai 700 kali lipat, diganti dengan 700 kali lipat. Itu yang tidak disadari oleh orang bakhil. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, jangan mereka menyangka itu baik bagi mereka. Ya paling tidak kalkulasinya salah. Ya, kalaupun dia mendapatkan keuntungannya sedikit dan itu sementara. Ya, jadi jelas itu tidak baik karena Allah mengatakan tidak baik bagi mereka. Dan ditegaskan lagi bal huwa syarrul lahum. Bahkan itu rusak, itu buruk bagi mereka. Ya, di dunia dan di akhirat. Ya, kalau orang pelit itu tidak disukai orang lain. Allah tidak suka, manusia juga tidak suka. Bahkan orang pelit pun sendiri tidak mau dipelitin. Ya. Dia juga tidak mau dipelitin orang lain. Dan jamaah sekalian, yang menarik dalam bahasa Arab ada satu kosakata yang lebih parah daripada al-bukhlu, yaitu kata asyuh. Shin dan ha, asyuh. Apa itu asyuh Ustaz? Yaitu pelit atau bukhul yang lebih tinggi lagi. Atau bisa kita katakan pelit kuadrat. Apa maksudnya Ustaz? Maksudnya kalau al-bukhul itu hanya pelit kepada orang lain. Kepada dirinya tidak. Dia mau makan, mau beli apa saja dia beli. Dia makan apa yang dia mau. Sedangkan asyuh selain kepada orang lain juga kepada diri sendiri. Bahkan kepada dirinya pun pelit. Makanya kita melihat kadang-kadang ada sebagian orang yang terpapar penyakit asyuh, pelit kuadrat, itu sampai kepada dirinya pun pelit. Ada uangnya tapi tidak membelikan apa yang dia butuhkan.
bahkan yang sangat dibutuhkan, dia pengen makan sesuatu, tapi dia menahan-nahan ya seleranya, kemauannya, karena dia tidak mau berkurang hartanya itu. So kalau dia beli sesuatu yang dia butuhkan, maka dia berkurang hartanya. Karena kerja mereka adalah jama' amalan wa'addada, mengumpulkan harta dan menghitung. Kumpulin, hitung, kumpulin, hitung. Dan pada akhirnya orang seperti itu meninggalkan dunia ini, ya, meninggalkan hartanya tanpa dia menikmatinya, ya, dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan rugi di dunia dan akhirat. Di dunia menderita hanya mencari harta, tidak menikmati hartanya. Dan di akhirat kelak dia akan mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan selama hidup di dunia dengan hartanya itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lindungi kita dari berbagai macam penyakit, wabil khusus penyakit hati atau penyakit jiwa ini, dan insya Allah kita bisa ringan jiwa kita untuk beramal secara ikhlas, secara istiqomah. Mudah-mudahan Allah mengijabah doa dan harapan kita. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.